Terkait dengan bocornya salinan putusan dan ada juga teks dalam putusan itu terkait dengan salah satu prinsipal, bisa dikatakan langsung Paula ada penyakit menular di situ, sangat disayangkan. Nah, itu patut ditelusuri gitu. Yang mengeluarkan salinan itu untuk bocor ke media ataupun ke khalayak publik itu perlu ditelusuri siapa. Kalau memang dari pihak pengadilan, maka ada pertanggungjawaban profesi dan pertanggungjawaban hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak pengadilan, karena itu sudah merupakan satu pelanggaran begitu. Oke. Nah, Paula sendiri kan merasa bahwa itu adalah sesuatu yang harus dirahasiakan mungkin ya Bang ya, tetapi dari pihak pengadilan ini justru membeberkan. Nah, seperti apa Bang? Mungkin sebenarnya melanggar kode etik nggak sih? Karena kalau kita lihat dari Paula sendiri kan itu menganggap itu adalah privasi. Iya. Ya, terkait dengan penyampaian pengadilan ini harus dipisah dulu. Ada penyampaian apakah itu melalui hakim yang menangani perkara ini ataukah melalui humas pengadilan. Jika melalui humas pengadilan itu masih sah-sah saja karena informasi yang disampaikan oleh pihak pengadilan melalui humas. Walaupun dalam konteks ini ada hal yang sangat privasi seperti masuk dalam penyakit menular atau hal seperti itu. Walaupun dalam kode etik sekalipun itu tidak dituliskan, tapi secara norma itu sudah melanggar. Hal logikanya aja seperti kita makan tidak boleh menggunakan tangan kiri. Dalam aturan itu pun tidak disebutkan. Tapi secara norma, secara adat dan secara etika kita harus makan menggunakan tangan kanan. Begitupun penyampaian yang disampaikan oleh humas pengadilan. Kita tidak tanpa harus menerka atau menelaah peraturan kode etik yang berlaku di Mahkamah Agung. Penyampaian hal seperti itu aja sudah melanggar norma, gitu, norma-norma dasar. Jadi itu jelas sudah merupakan suatu pelanggaran. Tapi kalau untuk hakim menanggapi isi putusannya, saya rasa hakim belum, dalam sejauh ini hakim belum menyampaikan tanggapannya terkait putusan. Jadi itu belum masuk dalam suatu pelanggaran kode etik dalam hal hakim yang menangani perkara ini, gitu. Oke. Kalau untuk kasus perceraian sendiri tuh Bang, mungkin untuk hal seperti itu bisa diakses semua orang atau seperti apa Bang? Karena salinannya itu kan bisa sampai bocor ke sosial media ya, bahkan bikin gempar satu Indonesia nih. Ya, salinan putusan perceraian itu sebenarnya sifatnya sangat rahasia gitu. Jangankan salinan putusannya, sebenarnya pada saat orang melakukan sidang perceraian itu pun dilakukan secara tertutup, baik di pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Pada saat dimulai persidangan, hakim membuka itu menyatakan bahwa sidang ini akan tertutup. Sidang ini tertutup secara umum. Jadi harus dibedakan, sidang perceraian di pengadilan agama dan pengadilan negeri itu beda dengan sidang perdata dan sidang pidana yang terbuka untuk umum. Apalagi masalah isi putusan itu sangat privasi. Jadi kalau memang ada kebocoran terkait dengan salinan putusan itu patut dipertanyakan pertanggungjawaban dari pengadilan ataupun prinsipal terkait, yaitu apakah itu bocor dari pihak Paula atau apakah itu bocor dari Baim Wong begitu. Bang, tapi kalau Abang melihat kasus ini, siapa sih yang paling berpotensi terkait bocornya salinan putusan itu sendiri Bang? Kan siapa aja nih yang terlibat? Dugaannya, ini di garis bawahi, ada dugaan kemungkinan ini bocoran dari pihak Baim Wong. Karena secara logika nggak mungkin ini bocor dari pihak Paula. Karena bocornya salinan ini pasti menguntungkan pihak Baim dan merugikan pihak Paula. Itu. Ataupun keteledoran dari pihak pengadilan. Nah, kalau keterlibatan dari pihak pengadilan itu sangat blunder dan harus ada pertanggungjawaban kode etik di sini. Oke. Bang, ada juga statement dari beberapa ya. Di situ mengatakan bahwa dengan speak up terkait penyakit Paula itu sendiri itu kan sebagai pembelajaran juga agar mengurangi risiko perselingkuhan gitu kan. Istilahnya pembelajaran lah buat para orang-orang yang berselingkuh. Dari Abang sendiri mungkin gimana nih, setuju atau tidak gitu? Kalau saya lihat dari sisi etika dan sisi hukumnya sebenarnya tidak boleh gitu. Secara tidak boleh untuk mempublikasikan hal-hal seperti ini.
terkait dengan resiko untuk atau pembelajaran bagi seseorang cukup dengan dia bercerai dan cukup dengan dia tidak boleh mengasuh hak anak dan dia tidak mendapatkan hak monogini sebagaimana yang itu sebenarnya udah cukup. Tapi kalau untuk punishment begini, ingat bahwa ini bukan urusan hanya dengan Paula sebenarnya, tapi urusan dengan anak-anaknya Paula. Jadi bukan urusan Paula dan Baim. Hari ini bolehlah kita bicara urusan Baim dan Paula, tapi impact dari hari ini nih ada 2 anak yang akan menanggung ini sampai dan dengan dia dewasa. Nah, itu yang harus masyarakat dan penegak hukum tuh harus melihat dari sisi itu. Sisi kemanusiaan itu harus dijunjung tinggi. Hukum itu bertujuan untuk keadilan dan kemanusiaan gitu. Bukan masalah menghakimi, masalah punishment-nya, bukan ke situ, tapi masalah kemanusiaan dan keadilan itu yang harus dilihat. Dan impact ada 2 anak yang harus menanggung itu sampai dewasa itu yang harus diperhatikan. Ya, oke. Akibat dari ini semua kan Paula akhirnya melaporkan ke Komisi Yudisial ya Bang ya, terkait yaitu dia dirugikan lah istilahnya sampai satu Indonesia nih semua tahu. Nah dari Abang sendiri mungkin gimana? Bisa nggak sih ini diproses atau aspek hukumnya seperti apa sih? Terkait dengan para pihak mengajukan keberatan atau mengajukan laporan di Komisi Yudisial atau Badan Pengawas Mahkamah Agung itu sah-sah aja, semua orang itu memiliki hak. Cuman terkait dengan pengaduan yang diajukan oleh pihak Paula dan kuasa hukumnya, menurut hemat saya sebagai praktisi hukum, pengajuan ini atau pengaduan ini sebenarnya tidak berimpak langsung kepada perkara yang sudah ada. Perkara yang sudah memiliki putusan yang mungkin sebentar lagi bisa dikatakan sudah inkrah. Jadi tidak dapat merubah situasi apapun, tidak dapat merubah petitumnya, tidak dapat merubah keinginan Paula dan tim kuasa hukumnya gitu. Pengaduan ini hanya bersifat karena ketidakpuasan teman-teman dari kuasa hukum dari Paula dan juga Paula sendiri atas keteledoran dari pihak dari pengadilan agama, itu aja. Tapi untuk merubah isi putusan atau merubah petitum dari teman-teman kuasa hukum Paula, ya itu tidak sama sekali gitu. Berarti ada kemungkinan bahwa ini belum tentu diproses juga ya dari Komisi Yudisial itu sendiri. Bisa aja diproses, tapi untuk memenuhi unsur bisa atau tidak kita tidak bisa mendahului karena itu urusan internal Mahkamah Agung dan juga urusan dari Komisi Yudisial terkait dengan kode etik. Oke. Terus juga Bang, semakin memanas juga nih rekaman suara percakapan antara Baim dan Paula ya, yang mungkin dulu sempat direkam secara diam-diam gitu ya. Nah itu kan juga dijadikan bukti ya oleh Baim supaya ya dirinya nggak terlalu dipojokin gitulah. Nah itu gimana Bang? Maksudnya sekarang nih kesebar, sedangkan Paula mungkin waktu itu nggak tahu nih kalau ternyata ini direkam gitu. Nah itu gimana, bisa nggak sih dilaporin gitu? Tapi melihat mereka adalah kan suami istri gitu. Iya. Kalau untuk tujuannya melaporkan paling berpatokan pada undang-undang IT terkait dengan illegal access atau data pribadi. 2 itu aja. Lebih ke situ. Tapi untuk unsurnya itu sebenarnya ya kita lihat dari posisi keduanya waktu itu masih suami istri, masih salah gitu. Dan juga peruntukan rekaman ini kan untuk kepentingan pembuktian dan pembenaran bahwa adanya pihak ketiga dalam rumah tangga itu. Jadi menurut hemat saya sih itu sah-sah aja, karena dalam prakteknya perkara perselingkuhan di pengadilan agama atau pengadilan negeri itu banyak dibuktikan dengan rekaman atau screenshot, jadi itu masih sah-sah aja. Kalaupun beredar, ya kita tidak bisa memastikan siapa yang menyebarkan itu. Jadi terlalu dini untuk kita sampaikan bahwa Baim yang menyebar atau siapa. Karena ini sudah masuk dalam barang bukti juga di pengadilan. Apakah Baim yang menyebar atau pihak pengadilan gitu. Itu kan kita tidak tahu. Jadi kita tidak bisa simpulkan siapa yang menyebar. Iya, karena kan